Kita baca dulu dari Yohanes 1 ayat yang keempat. Yohanes 1 ayat yang keempat. Kita akan belajar sebetulnya bagaimana sih kita ini percaya Tuhan Yesus, bagaimana kita ini menjadi murid Tuhan Yesus, bagaimana kita menjadi orang Kristen. Ya, ada poin penting, nggak banyak, cuma satu saja. Ya kita percaya, tapi percaya dalam hal apa? Silakan dibaca, bahasa Belanda boleh, bahasa Indonesia boleh. Yohanes 1 ayat yang keempat. Ayo, ya silakan. Dalam dia ada hidup. Ya enggak apa-apa, lanjut ya. Ulangi lagi, dalam dia. Dalam dia ada hidup, Ya. dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam dia ada hidup. Dianya siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Itu firman. Oke, dalam dia ada hidup. Dan hidupnya itu terang. Terangnya manusia. Saudara, mungkin nggak ada manusia nggak butuh terang? Nggak ada. Semua butuh terang. Yang namanya kehidupan butuh terang. Hidup dan terang itu menyatu. Nggak bisa dipisahkan. Kalau ada terang berarti ada kehidupan. Ya. Betul ya? Kalau ada hidup pasti ada terang. Ya. Mesti. Nah, kekristenan kita seringkali cuma ada hidup nggak ada terang. Ya. Loh, kok bisa begitu? Bisa. Maksudnya begini, kalau kita cuma hidup saja nggak ada terang, berarti ada yang kurang dalam hidup ini. Contohnya bagaimana kalau cuma hidup saja nggak ada terang? Maaf ya, jangan marah saya ngomong ini. Banyak tuh orang rajin ke gereja. Rajin, banyak. Banyak, betul? Maaf, lagi saya jangan ada yang tersinggung. Mungkin teman-teman kita juga begitu. Tapi ketika mereka ada masalah, ketika mereka disakiti orang, ketika mereka difitnah, poin jelek-jelek begitu. Bagaimana hidupnya? Bagaimana tindakannya? Bagaimana? Sebagai manusia. Nah ya bagaimana? Nah itu dia. Itu artinya nggak ada terang, dia cuma hidup. Rajin ke gereja. Lagi kan ya? Kenapa? Pasti dia nggak masuk gereja lagi karena Biasanya tetap bisa masuk gereja juga. Bisa. Iya toh. Selalu. Belum tentu orang Nah. yang di gereja juga bisa jadi terang. Makanya itu. Jadi kalau cuma hidup saja nggak ada terang, maka orang itu rajin ke gereja, dengar khotbah, tapi firman itu nggak ada di hidup. Iya. Betul. Itu loh. Nah ini yang menakutkan dalam hidup ini. Kalau ada hidup harus ada terang. Kalau ada terang harus ada hidup. Artinya ketika masalah, ketika persoalan, ketika hal yang gak enak terjadi, kita gak boleh kalah. Pasti semua kita tahu perintah Tuhan Yesus. Musuh kita suruh ngapain? Suruh ngeracun. Kasihlah musuhmu. Nah, tahu. Nah itu dia. Itulah artinya cuma punya hidup nggak punya terang. Tahu firman Tuhan, tahu. Tapi tidak melakukan. Nah, Susah. bukan susah, nggak mau. Bukan susah. Loh, ya itu karena nggak mau. Kalau mau itu nggak susah. Saya tanya ya, ada lagi. Kalau kamu mau ikut Yesus, kasih semua kekayaan kamu ke orang miskin. Iya. Bisa nggak? Bisa. Nah, aku nggak bisa. Lah itu makanya artinya nggak mau. Loh, bukan nggak mau. Seandainya sekarang aku mesti punya anak ya. Iya. Aku harus kasih makan anak itu, harus ke sekolah, Iya. semua aku harus bayar rumah. Aduh, duit itu nggak bisa. Tapi Tuhan kan tidak suruh begitu. Tidak suruh maksudnya begitu. Letter semua dikasih keblok kayak gitu ya enggak. Itu. Yang paling penting hatimu kasihkan. Oh ya, nah itu bisa. Jadi gini ya, saya ulangi lagi. Kalau kita hanya dengar firman tapi tidak melakukan, berarti cuma ada hidup tapi nggak ada terang. Tapi Karena di mana kita harus mendengar, maka kita pun harus melakukan. Nggak bisa tidak. Percuma. Oke, saya ulangi lagi. Di dalam dia ada hidup. Di dalam Tuhan Yesus ada hidup. Dalam firman itu ada hidup. Dan hidup itu terang manusia. Coba. Jangan saudara mikir bagaimana.
misalnya ada satu keluarga punya listrik di rumah, tapi nggak tahu karena pelit atau karena apa, malam lampunya nggak dinyalakan. Bisa nggak orang seperti itu? Bisa toh? Bisa. Ada bisa? Ada, makanya. Tetanggaku. Oh ya. Gitu loh. Dia mau punya listrik kok nggak dipakai lampunya tuh. Iya. Ada juga tuh. Ya, sampai bojoku nggak mau nyalakan lampunya. Takut nanti nyalakan lampunya, nunut. nanti nyalain buat tetangganya. Ya, tapi dia cuma mau nunut ya, dia cuma mau nunut aja. Nah, ternyata ada. Itu pertanyaan Eke ini juga buat Juli loh. Nah, itulah contoh. Ngapain dia punya listrik kalau nggak mau dipakai? Maaf, seperti itu bodohnya orang Kristen yang tahu firman, dengar firman, tapi tidak melakukan. Terangnya nggak dipakai, jadi nggak ada gunanya. Ya, lagi sekali Tuhan memerintahkan kita, ampuni musuhmu, berkati orang yang membenci kamu. Kalau seterumu lapar, beri racun, begitu? Beri makan. Nah kalau kamu didatangi IS, terus kamu mau dipotong, Nggak apa-apa, potong aja. Ke surga bagus kok sudah. Iya, banyak ya sudah. Oke. Jadi kalau enggak susah asal kita mau. berarti tekan kuil. Jadi kalau kita hanya tahu firman tapi tidak melakukan, berarti kita cuma punya hidup tapi nggak punya terang. Nah, itu pilihan dalam hidup kita. Oke? Enggak susah. Asal kita mau, asal mau. Jadi nggak ada diskusi bilang susah. Asal mau. Jadi kalau kita tidak melakukan, berarti kita belum mau. Kenapa belum mau? Karena kita punya ego, kita punya harga diri. Nah, itu kita nggak mau turunkan. Ya, jadi harus kita mau melakukan. Ayat 3. Masih Yohanes 1 ayat 3 sekarang. Tina, baca Yohanes 1 ayat 3. Ya, ayo. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bahasa Belandanya ayo. Bahasa Belandanya. Ada. Masuk ada bahasa Belanda. Ada kita Di handphone cari Alkitab. bahasa Indonesia. Masa? Alkitab. Di mana sih? Jauh. Ambil Alkitab yang bahasa Belanda. Ya ambil bahasa Belanda. Soalnya pikirannya Indonesia jadi dibawa Indonesia. Artinya lain kalau bahasa Belanda. Ya bisa tambah ada yang mengerti begitu, ya toh. Masa dia nggak ada jam? Tante Nancy aja bahasa Belanda. Itu nggak bawa tanda personal. Mau dirubah lagi ya? Nggak apa-apa. Dia ada bahasa Belanda. Ini ada ya. Nggak apa-apa ya, baca dulu. Dengerin ini. Door het woord is alles ontstaan en zonder het woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. Nah, firman. Ya, kan Belanda langsung word, ya firman. Tapi itu cuma dalam dia. Nah, saudara, jadi satu hal ini yang penting buat kekristenan. Nah, saya ulangi satu hal ini. Apa? Kata-kata firman Tuhan. Ya, kita tunggu sambil. Maka itu kalau kita tidak mempercayai firman Tuhan, Kristen kita nol. Karena semua itu karena firman Tuhan itu. Di dalamnya ada otoritas, ada kuasa. Semuanya dijadikan karena firman. Semua loh. Alas, nggak ada satupun yang tidak jadi karena firman. Tanpa firman nggak ada yang jadi. Semuanya karena firman. Oke, dan ini yang kita percayai. Oh, dengar turun. Pakai terjemahan apa itu? Wih, sampai bawa 2 lagi. Nah ini New Testament, Oh. Old and New, tapi ini dia yakin yang belah nih kita samakan dulu. Iya, coba enggak apa-apa, baca lagi. Yohanes 1 ayat 3. Iya, Belanda begitu, kita kecil-kecil itu ya. Wih. Jika pakai terjemahan apa itu? Segala macam bahasa. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes dah after tan. Yohanes 1 ayat 3. Ya,
Nggak apa-apa. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Ya, pokoknya firman. Semuanya itu karena firman. Saya ulangi lagi ya. Jadi kekristenan kita tanpa mempercayai firman, maka nol besar. Nggak ada artinya. Firman dan perbuatan ya. Ya, pokoknya percaya firman itu kita lakukan dalam hidup. Nah, masalahnya di sini. Jawab pertanyaan saya, ya. Firman itu apa sih? Itu word, kata-kata. Iya, semua kita punya kata-kata, bukan? Ya, ini. Menurut saudara semuanya, kata-kata orang atau kata-kata Tuhan yang lebih gampang dipercaya? Dipercaya ya? Ayo jawab, kata-kata siapa yang lebih gampang dipercaya? Kata-kata tentu kata-kata manusia. Kata-kata orang. Kata-kata manusia. Nah, itu yang merusak iman kita. Ya. Maaf jangan ada yang tersinggung. Saya cuma memberi contoh kok, Firman itu kan untuk Tuhan. Ya, word, kata-kata. Tapi manusia juga punya kata-kata, bukan? Nah, saya mau kata firman juga. Ini contoh saja. Menurut saudara, firman mama mertua atau firman Tuhan lebih gampang dihafal? Ngerti enggak? Firman mama mertua atau firman Tuhan lebih gampang dihafal? Ya yang mama mertua. Nah, itu dia. Apalagi yang nggak enak ya. Iya, apalagi yang nggak enak. Pasti dia sampai mati yang jelek-jelek. Nah, itu dia. Kalau yang baik lu. Maka itu Soalnya mama mertua itu kelihatan sih. enggak, bukan soal kelihatan. Saudara, karena kita menyimpan. Itu loh masalahnya. Jadi firman mama mertua, firman tetangga, firman teman, firman siapa, itu kita simpan. Firman Tuhan enggak. Firman Tuhan tidak. Maka itu lupa terus. Bentar ya. Kita buka sekarang. Kenapa Tuhan pilih Maria? Ini penting sekali. Tuhan punya alasan nggak kalau milih Maria untuk melahirkan Tuhan Yesus? Ayo, punya persyaratan nggak kira-kira? Punya. Karena zaman itu banyak gadis loh. Iya. Ya toh? Iya, kenapa Nah, ini dia. Kenapa dipilih Maria? Pernah nggak bayangkan kalau sampai Bapa di surga tidak bicara pada Gabriel, kamu ke Nazaret cari gadis namanya Maria. Kalau nggak ada pesan itu, kira-kira berapa tahun itu dia harus naik turun surga dunia. Gadis siapa mau hamil sebelum menikah. Itu lama sekali. Saya cari betul jam. Ternyata ada alasannya. Lukas 2:19. Ini yang membuat Papa di surga bisa memilih Maria. Karena Maria itu punya sikap yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini. Lukas 2:19. Tapi Maria Nah. menyimpan segala perkara itu di dalam hati. Stop dulu. Oh, iya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu firman Tuhan dalam hatinya dan merenungkannya. nah. Oke, bahasa Belandanya silakan. Doch Maria bewaarde al deze woorden Nah, deze woorden lebih jelas ya. Terus? overwegende in haar hart. Udah. And then, tidak ada Nah, merenungkannya. Enggak. Merenungkan coba ulang ya. Die overwegende. Dat is het. Oh, overwegende. Die overwegende in haar hart. Jadi Oke. Goed. Lanjutkan. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang ini alasan Papa di surga milih Maria. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia cantik, bukan karena dia pintar. Karena hobinya Maria suka menyimpan firman dan merenungkannya. Nah, saya pakai ilustrasi ini. Kalau begitu, boleh nggak saya katakan hidup kita ini punya banyak lemari? ya. Betul? Punya nggak lemari kita? Banyak bukan? Banyak. Nah, itu artinya apa yang kita simpan di lemari hati kita ini. Makin tua usia kita, ternyata lemari kita makin banyak. Betul? Nah, tunggu dulu. Saya nggak bicara lemari-lemari ini, tidak. Tapi lemari di hati, lemari di pikiran ini loh. Sampai nggak bisa tidur. Nah, itu dia nggak bisa tidur. Karena yang disimpan tuh romal. Yang kotor-kotor sudah nggak kepake. Maka itu kenapa banyak orang sakit. Dokter bilang karena pikiranmu itu loh. Keluar kankernya. Ya itu, karena lemarinya diisi yang tidak-tidak. Saudara, maka itu saya ulangi lagi. Hidup tanpa terang nggak ada gunanya. Terang saja nggak ada hidup, itu palsu. Nah, hidup dan terang
itu adalah firman yang kita lakukan dalam hidup kita. Ingat, semua terjadi karena firman. Siapa pernah punya pengalaman, saya nyimpang dikit. Ada teman kita, ada saudara kita, dia sakit sesuatu, sebetulnya enggak parah, cuma dokter salah diagnosa. Aduh, kamu begini, misalnya ngomongnya kanker gitu ya. Saya pernah punya kenalan, dalam waktu 6 hari langsung turun 9 kilo. Karena dokter salah diagnosa, dia orang tua. Pagi-pagi dia bangun, 3 kali dahak, kok ada darahnya. Dia kaget, namanya orang tua. Benar ini. Kenapa? Ya benar itu. Iya. Katanya dokter. Katanya dokter. Dia. Nah, kemenakannya itu spesialis hidung, tenggorokan, dan telinga itu loh. THT, saya kenal baik. Waduh, ini mesti di biopsi. Dengar biopsi sudah kaget duluan. Karena kok aneh. Gitu loh. Nah, nggak tahu yang salah siapa, alatnya atau siapa nggak tahu. Pokoknya hasilnya kanker stadium 1. Nah, langsung drop 9 kilo dalam 6 hari. Setelah THT ini bilang coba, oh ada yang salah ini, diperiksa, ya ampun, cuma karena panas dalam aja, dia kebanyakan makan emping. Tapi satu kata itu sudah mempengaruhi hidupnya, kanker. Nah, kenapa? Karena percaya. Masa dokter bohong? Betul? Maka itu berbahagialah kita kalau kita mempercayai Papa kita yang baik, yang nggak pernah dusta. Betul? Tapi tidak pernah salah. Tapi masalahnya ini sulit. Omongan orang lebih gampang kita percaya. Jadi kembali kepada Maria. Kenapa Tuhan pilih Maria? Jawabannya karena dia suka nyimpan firman. Semua itu disimpan dan direnungkan. Karena dia menyimpan firman, nah saya pakai istilah ini, berarti dia sedang mengandung firman. Kan boleh bukan? Kan mengandung. Maka itu lahirnya siapa? Firman. Yesus kan firman. Kalau kita menyimpan kemarahan, lahirnya dendam. Kita simpan iri hati, lahirnya kebencian. Betul? Kita simpan khawatir, lahirnya penyakit. Jadi kita harus sadar betul mulai hari ini. Jadi nanti sampai kita selesai belajar firman, pulang dari sini masing-masing kita bongkar lemari-lemarinya, isinya apa itu. Ayo bongkar itu lemari yang enggak disimpan. Ayo. Jangan melihat orang, lihat. Iya, lihat ini. Ayo bongkar apa. Saya nggak usah lihat tante, tapi Iya. lihat ke sini sendiri, masing-masing. Ya jangan tunjuk orang. Jangan tunjuk, Iya. lihat dirinya. Bayangkan ya. Tapi orang kadang itu tidak bisa lihat sendiri. Itu kurang ajar namanya, nggak bisa lihat sendiri. Lihatnya orang lain terus. Ya harus berubah. Harus berubah. Itu berarti nggak mau melihat dia. Iya. Dia tahu tapi dia nggak mau. Nggak mau periksa diri sendiri. Itu banyak orang. Ya tapi itu salah. Salah sendiri. Iya, maka hari ini kita harus berubah. Lihat dirinya sendiri, cuma dia nggak mau mengaku. Hari ini kita harus berubah. Amin. Tidak ada alasan. Karena rugi sendiri. Rugi sendiri. Nah, maaf jangan marah saya ngomong ini ya. Makin tua usia kita, Lemarinya banyak. bukan cuma lemari, dengerin dulu ya. Makin tua usia kita, ternyata yang namanya orang tua itu punya satu hobi. Apa itu? Ngumpulin. Ingat yang dulu. Reuni. Betul nggak? Saudara, nostalgia itu merusak loh. Itu merusak. Janji ya, kalau kita sudah makin tua, begitu duduk, ingat yang dulu. Kamu ingat ya dulu. Udahlah ngomongin yang ke depan aja. Rencanamu apa? Nanti bagaimana? Itu jauh lebih bagus. Amin. Nah, jadi menyimpan firman, merenungkan firman, itu hasilnya luar biasa. Kumpulin semuanya. Ya, oh ya khotbah 2 minggu lalu, oh khotbah bulan lalu, oh ya ini. Apa yang saudara catat? Ingat lagi. Tapi aneh. Yang namanya manusia ini kurang ajar betul. Khotbah sudah dicatat, bisa lupa. Salahnya orang nggak dicatat, ingat terus. Jawab ya atau tidak? Ya. Terus ini yang Namanya orang tua, udah nyatet catatannya hilang. Loh ya, oke.
Tapi masalahnya kalau salah orang, Jiang, kalau salah orang nggak dicatat, ingat terus loh. Ingat terus Mas. Iya enggak? Ayo. Nggak usah pakai. Iya, secara fakta ya, nggak mungkin lah ada orang nyatetin salahnya orang, nggak mungkin lah. Tapi kenapa bisa ingat loh? Nah ini rahasianya. Yosua 1 ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 9. Jadi firman ini kalau kita pakai untuk kebenaran, aduh hidup ini luar biasa. Cuma kita pakai untuk yang salah. Yosua di depan ya, di depan. Yosua 1 ayat 9. Iya. Bukankah Oh maaf, ayat 8, saya salah, ayat 8. janganlah engkau lupa memperkatakan Yosua. kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Senang tuh kalau hidup berhasil dan beruntung terus. Tapi ada syaratnya. Coba bahasa Belandanya. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar dari mulutmu. overpeinzen dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Amin. Wetbook kata itu Pak. Kitab hukum ini tidak boleh lepas dari mulutmu. Bahasa Indonesia bilang ulangi, omong lagi, omong Dag lagi. en nacht. Dah enak. Terus pikiran, renungkan. Oke. Ternyata ayat ini dipakai oleh iblis untuk membodohi kita. Kenapa kita bisa hafal salah orang? Persis kita lakukan. Contoh, kemarin pagi misalnya, nggak ada hujan, nggak ada angin. Kita ketemu seseorang di Albert Heijn. Ya. Nggak istilahnya gitu. Tiba-tiba orang ini maki-maki kita. Loh, nggak ada apa-apa kok. Ya kita nggak sempat ngomong balik karena kaget. Saudara, persis suruh ngomongin siang dan malam. 1 jam kemudian kita ketemu teman. Kita cerita bukan. Kamu tahu nggak tadi ini aku udah perten. Tiba-tiba orang itu begini begitu. Udah, orang itu pergi, nggak ada urusan. Kita mikir, merenung, kok bisa deh gitu ya? Salahku ini apa? Kira-kira apa? Nggak lama ketemu temannya lagi, cerita lagi gitu. Ya toh? Terus begitu. Makan siang, sambil makan tiap masih merenung. Kenapa dia ngomong begitu? Ini orang kurang ajar betul. Ya. Nggak lama ketemu orang lagi, cerita lagi. Makin lama makin lama. Nah, percaya nggak sampai seminggu itu hafal. Betul? Nah, bayangkan kalau itu firman Tuhan yang kita lakukan. Saudara, serius ini. Percuma kita jadi Kristen, percuma kita ngurus gereja, percuma kita berdoa, percuma kita berkata melayani, percuma begini. Percuma. Kalau firman itu nggak dapat tempat seperti Maria. Jadi jangan main-main. Kalau firman Tuhan tidak dapat tempat di hidup kita, catat ini. Maka orang Kristen itu jadi permainan setan. Diadu ke sini, dijorokan ke sana, dilempar ke situ. Karena katanya. Betul? Ayo, siapa masih nyimpan SMS tahun 2004? Apa sih itu? Setiap tahun ganti ya. Saudara, ngerti ya kata itu? Dalam rumah tangga itu bisa jadi berantakan. Karena omongan ini, omongan itu, omongan ini. Dan kurang ajarnya setan. Dia itu jadi sutradara hebat. Bisa nyambung. Yang tadi nggak ada hubungan, sebetulnya nggak ada hubungan ya. Iya betul, klop ini bisa begitu. Makin rusak hidup kita ini. Ya saya ulangi lagi, percuma Kristen kita kalau kita tidak memperhatikan istilah itu wetbook ini, kitab hukum ini. Maka itu kalau kita punya Alkitab, jangan cuma jadi pajang untuk ganjal pintu. Baca, renungkan, simpan itu, ulangi lagi. Seharusnya. Ini tanya anak saya tahu semua, istri saya juga. Setiap kali selesai kami dengar firman, saya minta diskusi.
Kamu tadi dapat apa? Ayo bagikan. Harusnya begitu. Karena kan nggak boleh keluar dari mulutmu firman itu, ulangi siang dan malam. Hampir tidak ada orang Kristen kalau pulang gereja itu ngomongin firman. Masih ngomongin makanan, ngomongin sepatu, ngomongin ini, ngomongin rambut. Aduh, sudah ngomongin orang. Itu lupa semua. Tapi masalahnya, maaf ini masalahnya, waktu dengar khotbah nggak ada yang bisa dipegang karena nggak ngerti khotbah apa itu. Ngantuk. Ngantuk. Maka itu banyak gereja itu begini. Orang berkata, heran saya ini. Kalau di rumah ya susah ngantuk. Oh, di gereja kok gampang. Ayo, banyak enggak? Nah itu. Di gereja kok cepat ngantuk, kok enak. Karena nggak ada hidup. Kalau di hidup orang semangat nggak? Namanya hidup orang semangat nggak? Semangat. Nah seperti itu. Jadi hari ini kita harus berubah. Kita cinta firman nggak? Cinta nggak kata-kata Tuhan? Kita rindu nggak? Rindu nggak dengar firman Tuhan? Kalau itu ada di kerinduan kita, hidup ini luar biasa. Rindu. Firman itu kita cari betul-betul. Ingat loh, tanpa firman nggak ada apa-apa yang bisa jadi. Semuanya karena firman. Tapi bukan hanya kita yang cari, tapi Tuhan juga cari kita. Ya kalau kita mau. Kalau Tuhan cari kita, seringkali kita nggak mau. Karena kita sibuk. Tapi nurut loh, harus nurut loh. Kalau mau dicari harus nurut. Jam 4 pagi selalu dibangunin sama Tuhan sendiri. Ya bagus. Bisa baca Bible, benar loh. Tapi dilakukan nggak? Ayo, tadi bilang masih angel. Ayo, tadi bilang masih angel. Tuhan, ini kok susah. Ya bisa. Loh, saya bilang gitu loh. Tapi Tuhan tuh terus bilang, Tuhan diberi kepada saya kebijaksanaan loh. Ya harus melakukan ya. Seperti harus cerita melakukan. kamu tentang perkawinan aku, nggak boleh cerai gini. Betul. Nah Tuhan aku tanya gini, Tuhan kan bapak yang baik. Nah kalau anaknya jatuh, masa anaknya sudah mati? Nah terus dan iya Tuhan itu baik. Amin. Kamu jatuh, bangun lagi. Tapi sekarang kamu harus sadar, kamu harus pakai mata kamu, otak kamu. Harus hati-hati ya Eng ya. No. Jadi mau ambil putusan, percaya firman mulai hari ini. Dalamnya ada hidup dan ada terang. Kalau tidak, hidup kita, Kristen kita nggak akan ada artinya sama sekali. Bilangan 23 ayat 9. 23 ayat 9. Ntar saya Tapi Tuhan tuh cek dulu. Iya 23 bilangan, coba dibaca. Sebab dari puncak gunung-gunung batu akan melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam sendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa. Oh saya salah, maaf bukan itu. Saya cari dulu kitab bilangan ayat 19 maksud saya, maaf saya salah. Bilangan 23. Iya tetap ayat 19. Oke. Ya, nanti dibacakan bahasa Belanda juga. Allah bukanlah manusia. Nah, Tuhan kita bukan manusia yang sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? bisa berkata amin untuk firman ini. Amen. Bahasa Belandanya coba bacakan. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en het niet doen, of spreken en niet volbrengen? Betul? Percaya itu? Ya sudah. Apa kita nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Kalau dia berkata, dia berfirman, pasti ditepati. Jadi sangat bodoh kita kalau kita nggak mempercayai dia. Seandainya masih ada yang sulit di antara kita untuk bisa mempercayai Tuhan seperti itu. Belajar dengan pilot. Semua kita pernah naik pesawat bukan? Sampai sini pasti naik pesawat untuk berenang dari Indonesia. Nah, oke ya, naik pesawat. Naik pesawat itu modalnya cuma satu, percaya. Betul? Banyak kecelakaan pesawat, banyak bukan? Ya. Tapi airport nggak pernah sepi. Betul nggak? Harusnya orang takut nggak? Kalau ada yang pesawat jatuh itu, harusnya takut. Tapi kenapa nggak takut? Ya percaya pilotnya. Padahal kita kenal nggak pilotnya? Enggak. Saudara pernah nggak kita menyadari kalau kita naik pesawat terbang itu begitu kita masuk, duduk, pasang seatbelt, itu sebetulnya
Sebetulnya kita tuh ngomong pilot, ini nyawaku. Terserah kamu. Ayo, saudara milih duduk jendela pun. Tahu nggak sampai mana ini sekarang? Lo tahu nggak? Enggak. Tapi sekarang tahu ada ininya, rute bus. Oh iya, tapi kan nggak tahu itu cuma monitor gitu aja, di mana nggak tahu. Artinya, kalau kepada orang kita nggak pernah kenal, berani menyerahkan nyawa kita. Masa kepada Tuhan Yesus sudah mati buat kita masih nggak mau percaya dia, kan keterlaluan. Betul, keterlaluan itu. Apalagi kita sudah baca Bilangan 23:19, dia nggak pernah bohong, dia nggak pernah dusta. Jadi kekristenan kita tidak ditentukan berapa jam kita sembahyang, berapa kali kita ke gereja setiap minggu, berapa banyak ayat Alkitab kita baca. Bukan. Yang ditentukan, yang mengukur adalah berapa besar kita percaya dia. Amin. Ternyata banyak orang Kristen, maaf saya ngomong, rajin ke gereja, dengar khotbah, tapi belum tentu 100% percaya Tuhan. Tapi Maria beda. Begitu dia dengar firman, dia simpan, dia renungkan. Wow, kalau hidup kita seperti itu, luar biasa. Jadi pagi dalam perjalanan dari Rijswijk ke Amstelveen, anak saya itu sharing, dia baru dapat perenungan Matius pasal 6. Nah, saya akan tutup dengan perenungan itu. Kita buka Matius 6. Itu bagus sekali. Untuk kita nggak boleh khawatir tentang apapun juga. Matius 6 ayat 31. Ya, Matius 6 ayat 31. Ya, silakan dibaca. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya. Kalau kita melihat 3 hal ini, makan, minum, pakai, itu hal yang sederhana, simpel atau hal yang besar? Simpel. Itu hari-hari kok. Tapi toh seringkali kita khawatir. Besok bagaimana? Besok bagaimana? Maaf kalau saya bandingkan antara saudara tinggal di Belanda dengan saudara kita yang tinggal di Indonesia. Jaminannya paling kuat di mana? Di sini. Kata seeker itu bagus sekali. Indonesia itu gak ada jaminan. Tapi kalau kita mulai jujur, lebih senang hidup di Indonesia dari Belanda secara keadaan. Ya, Indonesia. Indonesia. Nggak punya duit bisa tertawa-tertawa. Nggak punya duit tetap makan. Karena teman banyak. Kalau jam makan datang ke rumah teman, pasti diajak makan. Iya. Kok nggak ada yang ngamen? Kalau di sini, iya asprak dulu. Indonesia nggak pakai. Lo betul nggak? Enak sekali di Indonesia itu. Nah, tapi toh kita seringkali khawatir. Kenapa? Di sini enggak. Iya enggak janjian, mana ada makanan enak aja. Kecuali ke toko rame. Itu kan si janjian. Iya, makanya itu. Ikut makan. Bahasa Belandanya. Oké. 31. Maakt u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten of wat zullen we drinken, en waarmede wij ons zullen kleden. Kalau papa berkata jangan khawatir, ya jangan khawatir. Tapi kita Khawatir. Nah, berarti kita nggak percaya dia. Oke, saya beri contoh. Mungkin tidak ada yang pernah ngalami ini, tapi kita pasti ngerti. Suatu hari ada satu keluarga dengan 3 anak. Anak masih kecil-kecil. Yang pertama baru umur 8 tahun, kedua 6 tahun, ketiga 4 tahun. Dan malam itu papanya ngomong pada anak-anaknya, uang kita habis. Kita nggak tahu besok makan apa. Saya tanya, apa reaksi anak 3 ini? Biden, enggak terorani. Yang umum aja, yang umum. Apa reaksi 3 anak ini? Dengar nggak ada duit loh, nggak tahu besok mau makan apa? Khawatir? Enggak. Betul enggak. Enggak khawatir. Nangis enggak juga. Bukan nggak ngerti. Ngerti papanya ngomong nggak punya duit kok. Ini yang luar biasa. Anaknya tetap main. Betul? Tidur. Sebab mereka percaya, walaupun aku tahu papaku nggak punya duit, dia pintar bisa cari. Oh gitu. Oh iya dong. Iya toh, fakta itu. Nggak ada yang nangis anak-anak itu. Karena percaya kata-kata papanya.
percaya. Kalau Percaya. Percaya Papa. Betul. Dia nggak percaya. Dia nggak percaya. Maka itu Tuhan Yesus berkata jadilah anak kecil karena polos percaya. Oke, ayat 32 bahasa Indonesia dulu. Semua itu dicari. Nah, stop dulu. Semua itu. Apa itu semua itu? Ya, Makan, minum, pakai. Makan, minum, pakai. Dicari oleh siapa? semua Manusia. Bukan. Enggak semua manusia, salah. bangsa yang Tidak mengenal Tuhan. Bahasa Belandanya apa coba baca itu? Naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Nah, heidenen. Heidenen. Itu kata nggak bagus. orang yang tidak Orang nggak percaya. Orang yang nggak percaya. Pelan-pelan ya. Semua itu makan, minum, pakai. Yang cari adalah heidens, orang kafir, orang nggak percaya Tuhan. Nah kita termasuk heidens bukan? Bukan. Kita ini anak-anaknya. Nah, berarti kita ikut cari nggak? Ikut khawatir nggak seperti mereka? Ayo ini logikanya. Banyak. Lu nggak seharusnya kalau menurut mereka tidak. Enggak. Karena yang mereka khawatir itu yang tidak kenal Tuhan. Iya. Tapi kita kenal. Oke, tadi malam saya dengar berita Obama baru pulang dari liburan, ya ke Virgin Island. Oke, nah bawa anaknya. Terus ada beberapa orang lagi nonton TV saya ngomong, ini loh. Mungkin nggak, walaupun Obama nggak jadi presiden, terus anaknya dua ini ngomong, aduh kita besok jadi apa ya, makan apa nanti ya? Mungkin nggak itu? Enggak. Kalau sampai begitu kan kurang ajar ini anak. Kamu menghina bapakmu itu. Dia nggak percaya bapaknya. Nah, maaf ya saudara, kalau kita masih khawatir tentang hal-hal itu, kita menghina papa kita. Itu yang buat papa sedih itu hal-hal begini. Karena kita nggak bisa percaya apa yang dia omongin. Padahal dia sudah ngomong, nggak akan berdusta. Dia akan empati. Terserah kita mau bagaimana. Jadi yang cari hal-hal itu adalah yang tidak mengenal Tuhan. Heidens, orang kafir itu. Terus yang berikut masih belum selesai. Bahasa Belanda dulu. Want uw hemelse Vader Nah ini loh, ini kata bagus terus. Want u hemel. dat gij dit alles behoeft. Nah, bahasa Indonesianya kalimat itu yang bagian tengah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Luar biasa. Saya beri ilustrasi lagi. Ya, mungkin di ruangan ini nggak ada yang pernah ngalami. Tapi begini, waktu anak itu masih kecil, baru panas sebentar, sedikit aja. Yang khawatir siapa? Nah, si anak itu apain? Main aja. Ya. Kalimat ini luar biasa. Akan tetapi papamu yang di surga tahu. Itu luar biasa. Kalau baju anak kita robek, anak itu nggak khawatir kok. Betul? Sepatunya jebol, nggak khawatir, nggak bingung. Kita yang tanggung jawab. Nah itu arti ayat ini. Saya balik. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Pertanyaannya kalau saya balik, Papa kita di mana? Artinya apa? Papamu yang di surga. Itu artinya apa? Yang punya surga tahu. Maka itu kalau Papa kita adalah Papa yang di surga, hidup ini nggak perlu kita khawatirkan lagi kali. Amin. Amin. Karena dia tahu. Kita nggak usah beritahu dia tahu. Ya. Ingat, yang dicari semua itu siapa yang cari tadi? Heidens. Orang tidak mengenal Tuhan. Kita ini kenal. Kita tahu siapa papa kita. Udah. Ayat 33. Oh, itu ayat terkenal itu. Ayat 33 ya. Ayo baca silakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa tadi? Makan, minum, pakai. Akan ditambahkan. Bahasa Belandanya. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Ya. Saudara, ditambahkan. Kalau pasti bahasa Belanda masih kata diberikan ya. Geschonken ditambahkan, dikasih. Nah, beda. Apa bedanya ditambahkan? Bahasa Inggrisnya shall be added unto you, ditambah. Bukan shall be given unto you, bukan. Beda. Ditambahkan dan diberikan itu beda. Terjemahanmu apa, Dik? Sama. Oh sama, begitu juga. Ada terjemahan lain, Alkitab lain? Cikiok apa? Bahasa apa? Ini sama dia. Ya, tapi Oh sama. Bahasa. Oh 4 bahasa, hebat.
Iya. Bahasa Inggris ada nih. Ya. Iya, shall be added unto you. Oke, bacakan Cik Yok, kenapa bahasa Inggris? 6:33. 6:33. 3 ya. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto Nah, you. shall be added. Ditambahkan. Beda. Ditambahkan itu bonus. Jadi kalau saudara dan saya sudah punya kerajaan surga dan kebenarannya, maka makan, minum, pakai itu gak usah dicari. Itu bonus. Hebat bukan Bapak kita? Luar biasa. Added unto you. Iya. Ayo mulai hari ini kita sadar betul-betul bahwa Papa kita itu luar biasa sayang atas kita. Amin. Mau berubah? Dalam hidup ada terang, dalam terang ada hidup. Itu firman, semuanya karena firman. Jadi bongkar lemari kita, pulang dari sini. Jangan nyimpen, oh ini tahun 74 ini tahun 82 ini tahun 91. Aduh, itu sudah sampah semua. Bang, amin. Itu 2017. Iya loh. Masa masih tahun 74 disimpan? Oh, aku masih ingat pertama kali gue diajak ke Belanda, aku ditipu oleh bajingan itu. Lah. Aduh. Ya, tapi untuk kodein kan memang benar. Ya. Kenapa? Waktu pertama kali datang ke Belanda. Nah, yang lain boleh tahu, cuma kita 2 tahu ya. Nggak boleh ingat-ingat itu. Itu sudah sampah semua. Udah sampah ya? Iya, yang dulu ngapain itu? Nah, bagus boleh untuk memuliakan Tuhan. Ya toh yang bisa membuat kita tidur enak begitu. Nggak khawatir, nggak sakit. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah anak-anak Tuhan yang percaya pada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.